Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah, alladzi yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang saya hormati, alhamdulillah saat kita bertemu dengan channel Al-Ma'arif yang saat ini berada di tengah-tengah para pemirsa. Saat ini kami akan menyampaikan topik sabar, ikhlas, dan yakin adalah merupakan motivasi untuk mengembangkan potensi diri. Mensikapi era globalisasi yang sekarang sedang berkembang, mensikapi perkembangan saat sedang menggejala, mensikapi perkembangan saat sedang mencuat di permukaan masyarakat. Kita harus selektif, kita harus pandai-pandai memverifikasi, kita harus pandai-pandai memilah dan memilih. Apalagi di bidang pendidikan. Kita sebagai penyelenggara pendidikan, sebagai tenaga pendidik, sebagai pentransfer ilmu kepada peserta didik, kita harus pandai-pandai untuk mentransfer, pandai-pandai memilih apa yang harus kita sampaikan pada anak didik. Karena salah sedikit memilih apa yang sampai pada anak didik akan berakibat yang tidak kita harapkan di kemudian harinya. Untuk itu, saat ini kami berikan tajuk sabar, ikhlas, dan yakin adalah motivasi untuk mengembangkan potensi diri. Anak didik sebagai peserta didik adalah objek pendidikan yang bukan sebagai barang mati, tapi sebagai makhluk hidup yang punya perasaan. Kita perlu mencari solusi agar anak didik kita ini bisa tumbuh motivasi diri untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada diri anak masing-masing. Juga kita sebagai tenaga pendidik harus bisa memotivasi diri agar apa yang kita sampaikan pada anak didik ini tidak akan sia-sia, tidak akan menyimpang dari apa harapan kita. Seorang pendidik, seorang guru, seorang penerapkan ilmu pada anak didik, peserta didik, ini kalau tidak bisa menata diri dalam memberikan ilmu pada anak didik, ini akan berakhir pada ketidaknyamanan dalam proses pendidikan tadi. Materi pendidikan adalah alat sarana untuk anak bisa menerima ilmu. Tetapi yang benar adalah jiwa semangat dari seorang pendidik, seorang guru, seorang penyampai ilmu ini harus bisa menata diri. Setiap apa yang disampaikan anak didik adalah harapan. Harapan dan harapan. Anak akan dibuat bagaimana, anak akan bagaimana, nanti kita yang akan juga ikut mewarnainya. Apalagi anak yang masih di bawah umur, masih prasekolah, masih usia prasekolah, RA, TK ataupun awal belajar. Ini harus dipondasi dengan motivasi diri yang betul-betul positif yang akan berguna pada anak di masa yang akan datang. Dengan kita sabar, yakin, dan ikhlas, insya Allah apa yang kita sampaikan pada anak didik menjadikan buah yang nanti manis untuk siswa, juga untuk para guru, para pendidik, akan tercipta suasana keilmuan, suasana
kependidikan yang kita harapkan bersama. Kita kalau dari awal sudah berniat mengabdi pada dunia pendidikan, otomatis sudah akan terpampang hamparan tugas yang tidak ringan. Karena objek adalah manusia, bukan barang mati. Nah, di sini perlunya kita memahami pentingnya motivasi diri dengan sabar dan ikhlas dan yakin. Sabar karena tugas mendidik anak ini bukanlah tugas yang ringan, tapi tugas yang sangat-sangat berat, tetapi mulia. Kenapa berat? Karena objeknya berupa manusia, berupa anak didik, bukan barang mati. Yang punya perasaan, yang punya jiwa, yang punya juga pikiran dan kemauan. Insya Allah kalau kita nanti bisa sabar, anak juga akan terbawa kepada suasana yang damai juga. Juga nanti kita harus ikhlas kepada tugas kita. Tugas yang ikhlas, insya Allah nanti akan juga membawa hasil yang sangat kita nikmati bersama. Akan nyaman, juga akan manis, juga akan membahagiakan semua pihak. Karena tugas kita bukan hanya sekedar mendidik, tapi juga bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga mendidik. Menyampaikan ilmu juga mendidik, membentuk jiwa anak, membentuk perangai anak, membentuk akhlak anak. Kalau hanya memberi ilmu itu gampang. Tugas selesai. Tapi bukan hanya itu. Yang penting adalah mendidik, membimbing, membentuk jiwa anak, perangai anak, sifat anak, juga akhlak anak. Pada akhlakul karimah yang semua orang tua mengharapkan demikian. Kita yakin seberat apapun tugas yang kita hadapi, yakinlah pasti ada kemudahan. Tanpa yakin dengan tugas kita tidak akan maksimal hasilnya. Seorang dokter mengobati pasien pasti diberikan keyakinan, yakin sembuh. Yakin sembuh. Walaupun sakitnya parah, dokter pasti mengatakan sembuh. Walaupun sakit tidak seberapa, kalau dokter mengatakan, wah ini bahaya, ya nanti juga akan membuat dampak yang tidak baik pada pasien. Pasti dimotivasi sembuh, diberi semangat. Sama dengan kita. Yakin bahwa kita akan bisa membawa diri kepada tujuan yang kita harapkan. Siswa yang baik, siswa yang berakhlakul karimah, siswa yang budi pekertinya baik, yang bisa taat pada orang tua, pada guru dan pada sesamanya. Kemudian yang penting lagi adalah kita mulai menata diri, melatih diri untuk bisa ikhlas terhadap tugas-tugas kita. Memang tidak seringan itu ikhlas. Tidak semudah itu kita bicara ikhlas. Ada tahapan-tahapannya. Pertama mungkin tidak ikhlas. Kedua mungkin agak ikhlas. Ketiga mungkin ikhlas. Nah, tahapan ini perlu kita latih, perlu kita biasakan. Bahkan kita paksakan agar bisa lebih ikhlas. Tanpa dipaksakan pun kita akan bisa lancar apa yang kita harapkan. Bahkan di awal Islam dulu, zakat pun dipaksa untuk tarik zakat. Karena belum paham, belum menyadari pentingnya zakat. Setelah menyadari pentingnya zakat, yang penting bahwa itu kewajiban, baru sadar bahwa zakat adalah kewajiban. Nah, sekarang sudah sadar, zakat tanpa disuruh, udah zakat dengan sendirinya.
Tapi di awal dipaksa tarik zakatnya. Juga kita demikian, saat kita mengabdi pada dunia pendidikan, ikhlas dipaksakan dulu, baru agak ikhlas, baru ikhlas. Insya Allah kalau kita ikhlas, insya Allah akan terbentang hamparan kemudahan di hadapan kita. Terbentang harapan cerah di hadapan kita. Kita jangan terpancang pada hak yang harus kita terima. Hak yang harus kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Karena kita ikhlas, hak nanti yang kebelakangan. Setelah kita ikhlas laksanakan, hak akan mengikuti sendirinya. Allah berfirman di surat Yasin ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah kamu semua. Man, kepada orang-orang. La yas'alukum, tidak akan meminta kepadamu. Ajaran, meminta upah, meminta imbalan. Wahum muhtadun. Dan orang-orang itulah yang Allah berikan petunjuk, diberikan hidayah. Ini dikandung maksud kita mengedepankan ikhlas, mengedepankan hati yang tulus dalam mengabdi di semua bidang. Nanti insya Allah hak akan mengikuti dengan sendirinya. Hak dan hak akan datang dengan tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Min haitsu la yahtasib, tidak akan kita sangka sebelumnya. Kalau kita balik, kita berharap upah dulu, berharap imbalan dulu. Nanti akan menemui beberapa hambatan nanti. Karena apapun semua didasarkan pada imbalan, pada upah, pada hak yang kita harapkan. Kalau tidak berhasil, nanti kita akan kecewa. Kita akan menyalahkan orang lain, pihak lain. Juga diri kita sendiri. Tapi kalau ikhlas, tidak berhasil pun tidak akan kecewa. Bahkan kita bisa muhasabah, oh kurang begini, oh kurang begini, kurang begitu. Makanya marilah kita belajar tahapan-tahapan ikhlas ini dengan seksama, bahkan dipaksa pun dari awal. Terbiasa nanti insya Allah akan menjadikan kebiasaan ikhlas di setiap bidang yang kita laksanakan, kita lakukan. Marilah kita bermuhasabah, apa yang kita harapkan itu tidak hanya sekedar untuk saat ini, tapi untuk juga yang akan datang. Karena apa? Kita ini tidak hanya sekedar bekerja, tidak hanya sekedar tugas, tapi juga beramal di balik tugas kita. Kita balik sekarang. Tugas dikemas dalam bentuk amal. Nah caranya begini, kita mau tugas ke tempat tugas, dari awal dari rumah kita awali. Bismillah, saya tugas ini karena Allah, karena perintah Allah. Tugas dari Allah. Nanti sampai tempat tugas, sampai di tujuan tempat tugas, kita akan enak. Terbayangi ikhlas dari awal, dari rumah, dari tempat kita masing-masing sudah ikhlas. Insya Allah sampai tempat tugas, kita pun ada hambat apapun, kita tidak akan kecewa, tidak akan
tidak akan menyalahkan pihak lain. Dengan demikian, insya Allah dengan sabar dan ikhlas, yakin, insya Allah harapan kita akan semua mudah untuk terwujudkan biidznillah. Bagi Allah tidak yang sulit, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Tapi juga tidak ada yang mudah. Ora ana barang sing abot, ora ana barang sing enteng. Ora ana barang sing adoh, ora ana barang sing cedhak. Ora ana barang sing angel, ora ana barang sing gampang. Tidak ada perkara yang sulit, tidak ada perkara yang mudah. Tidak ada perkara yang jauh, tidak ada perkara yang dekat. Tidak ada perkara yang gampang, tidak ada perkara yang sulit. Kalau Allah sudah menghendaki, maaf Pak, semua akan bisa terwujud dengan izin Allah. Maka marilah kita terbiasakan diri dari awal untuk bisa menata diri, menata hati kita, juga pikiran kita. Ikhlas terhadap tugas apapun yang kita laksanakan. Apalagi di bidang pendidikan. Mari kita belajar bersabar agar langkah kita bisa lebih benar. Mari kita belajar ikhlas agar langkah kita bisa lebih jelas, lebih tulus, lebih mulus. Sehingga Allah memberikan kemudahan, Allah memudahkan, memperlancar tugas-tugas kita di setiap saat dan kapanpun kita berada. Demikian, segala kekurangan mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.